prodi yang sekiranya minim banget megang suntik itu apa ya. Terus saya searching, kayaknya saya lebih tertarik ke farmasi nih gitu. Jadi saya milih farmasi untuk yang D3-nya. Halo Sobat Bakta, kembali lagi di Bakta Podcast bersama saya Intan Ayudia yang akan menemani kalian berbincang dengan tamu yang sangat spesial hari ini. Nih, kenalin dulu dong Kak, siapa namanya? Tapi tunggu dulu, kita lepas masker dulu ya, biar nyaman ngomongnya. Oke, nih, jadi udah tahu kan semuanya Sobat Bakta. Ini wajahnya Kak siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Firna Alfiatul Zulfa dari Prodi D3 Farmasi angkatan 2020. Nah, di sini Kak Firna ya. Kak Firna sebagai apa sih? Kebetulan saya dari UKM FKI selaku ketua dari UKM tersebut di tahun periode ini 2020-2021. Oh ya. Jadi UKM FKI sendiri itu apa sih Kak sebenarnya? Coba dijelasin. Sesuai dengan namanya, UKM FKI Forum Kajian Islam, yang mana UKM ini menampung mahasiswa-mahasiswi yang mempunyai minat bakat di bidang keagamaan. Di dalamnya kita saling bertukar ilmu, memperdalam ilmu agama, berbagi, melakukan kajian-kajian keislaman seperti itu. Oke, jadi di sini Kak Firna sebagai apa sih sebenarnya? Coba dijelasin dong sama ke teman-teman semua. Saya di sini tuh sebagai ketua dari UKM FKI periode 2021-2022. Oh begitu ya. Jadi itu kalau di UKM FKI itu berapa tahun Kak? Nanti selesainya periode jadi ketua? 1 tahun aja sih kalau di UKM. Iya. Jadi terakhir nanti 2022 ya? Benar sekali. Oke, jadi di dalam kegiatan FKI ini apa aja sih Kak yang dilakukan? Untuk UKM kita sendiri, kita melakukan pertemuan rutinan setiap malam Jumat. Itu di dalam pertemuan itu kita melakukan kajian, kita mempelajari ilmu agama. Kadang di akhir pertemuan kita adakan kuis keagamaan, seperti itu. Lalu juga ada setiap acara-acara Hari Besar Islam, kita mengadakan webinar dengan mengundang pemateri dari luar. Terus di saat Ramadan kita juga mengadakan khataman bersama, seperti khataman Quran ya? Iya. Oke, jadi kegiatannya di dalam FKI itu apakah kayak berbau keagamaan atau mungkin ada kegiatan sosial lainnya? Lebih banyak ke kegiatan keagamaan. Untuk kegiatan sosial ini juga masih sedang kami usahakan dari pihak pengurus ya. Waktu Ramadan kita ingin bagi-bagi takjil gitu Kak di jalan-jalan gitu. Ini masih diusahakan terlebih dahulu. Ini Kak Firna, kenapa sih kok milih UKM FKI itu? Dulu saya awal jadi maba, saya kan disuruh ikut UKM nih. Iya. Saya harus pikir ikut UKM apa ya, terus saya kayak minat bingung di FKI gitu kan. Minatnya tuh karena kayaknya seru deh di dalam UKM nanti saya bisa memperoleh ilmu keagamaan yang belum saya miliki sebelumnya dari mas-mas, dari teman-teman yang lain yang mungkin ilmu agamanya lebih tinggi daripada saya. Saya bisa mempelajari, memperdalam ilmu agama, menambah keimanan, seperti itu. Oh gitu ya. Oke, jadi selama kegiatan FKI yang dilakukan sama Kak Firna itu hal apa aja yang didapatkan, kayak hal yang berkesan gitu Kak? Kalau hal yang berkesan bagi saya tuh setiap kita mengadakan acara webinar, kita kan mengundang pemateri dari luar, yang tentunya luar biasa sekali kan, ilmu agamanya udah nggak bisa diungkapkan, udah luar biasa banget gitu. Itu jadi sesuatu yang berkesan buat saya, di mana saya bisa mendengarkan tausiah dari mereka, ceramah dari mereka, saya bisa menggali ilmu mereka gitu. Itu sesuatu yang berkesan buat saya. Di setiap kegiatan semuanya berkesan. Yang jadi bintang tamu webinarnya itu seingat kakak siapa aja sih? Kemarin yang baru saja kita mengundang Ning Hilma Anis. Oh ya. Terus ada waktu itu dari lulusan Gontor namanya Ustadz Ibnu Khaldun. Terus yang lainnya saya kadang lupa namanya karena memang sudah sering sekali kita mengadakan webinar-webinar gitu. Pematerinya juga sangat luar biasa ya Kak di situ. Oke. Jadi kegiatan apa sih yang selama ini didapatkan
sama Kak Firna dari UKM FKI sendiri? Kalau yang saya dapatkan dari UKM FKI, saya nggak bisa mengutarakan dengan kata-kata karena Banyak emang banget ya, Kak? banyak banget, kembali kepada diri saya sendiri gitu. Saya dapat ilmu-ilmu yang nggak saya ketahui sebelumnya, dan ternyata di teman-teman UKM FKI ini banyak yang dulunya tuh lulusan pondok pesantren seperti Banyak yang itu. pondok. Iya, Oh, jadi saya iya, bisa iya. bisa menggali ilmu mereka gitu loh. Mayoritas gitu ya, Kak? Iya, banyak sekali yang lulusan pesantren-pesantren, pesantren besar kayak Gontor itu banyak juga sih. Nah, itu juga kesempatan kita untuk menggali ilmu-ilmu mereka ya, Kak. Iya. Betul sekali gitu. Jadi di UKM FKI sendiri ini anggotanya berapa sih? Untuk sekarang UKM FKI beranggotakan 142 orang, lebih banyak dari periode sebelumnya, alhamdulillah. Lebih banyak ya? Emang periode sebelumnya itu berapa, Kak? Sekitar 100-an kalau yang sebelumnya. Oh, iya. Sama sih, cuman beda. Tapi gitu. lebih meningkat ya, Lebih Kak? meningkat, alhamdulillah. Alhamdulillah lebih banyak lagi yang ikut. Dan semakin tahun semakin banyak lagi semoga. Alhamdulillah, amin. Nah, untuk pendaftaran sendiri apakah masih dibuka, Kak, untuk FKI? Untuk UKM FKI ini sifatnya terbuka bagi seluruh mahasiswa-mahasiswi IKA Baktiwiyata. Kita tidak membatasi pendaftaran. Jadi untuk maba tahun ini, terus tingkat 2, 3, 4 kita membebaskan. Kita akan membuka pendaftaran hingga akhir periode. Jadi nggak ada batasan. Jadi Silakan nggak ada jika batasan ya? ingin bergabung, kami sangat open gitu, menerima. Jadi kalau mau gabung sekarang juga boleh ya? Boleh banget. Boleh banget. Nah, selama pandemi kegiatannya kan pasti banyak ya? Banyak yang tertunda atau gimana nih? Alhamdulillah untuk pandemi ini tidak begitu berpengaruh di UKM kami karena untuk kajian-kajian, pertemuan kita bisa lakukan secara daring gitu, Kak. Jadi lewat Zoom, kita kajian lewat Zoom setiap malam Jumatnya. Terus untuk webinar kita juga bisa adakan webinar online. Jadi tidak terlalu berpengaruh, jadi kita tetap bisa aktif di masa pandemi seperti ini. Jadi nggak ada kayak hal yang menghambat selama pandemi ini ya? Alhamdulillah sejauh ini tidak ada. Tetap kegiatannya tetap jalan. Iya. Mantap. Bagus. Oke, jadi harapan kedepannya untuk UKM FKI sendiri apa, Kak? Harapan saya untuk UKM ini adalah semoga kedepannya UKM ini menjadi UKM yang lebih besar, UKM yang lebih bisa membawa manfaat kepada orang banyak, tentunya mahasiswa-mahasiswi IKA Baktiwiyata Kediri, memberi pengaruh-pengaruh positif, memberikan wadah mereka untuk memperdalam keagamaannya, gitu, Kak. Kak Firna sendiri ini asalnya mana sih, Kak? Kalau saya asalnya dari Nganjuk, tepatnya Kecamatan Sukomoro. Jadi Kak Firna ini sendiri tertarik dengan kegiatan keagamaan itu mulai kapan sih, Kak? Saya kebetulan emang dari keluarga yang notabene mereka semua dari lingkungan pesantren gitu. Oh, iya. Jadi saya dari mulai TK itu sudah mondok gitu. Oh, udah pernah mondok? Dari TK terus hingga SMA. SMA? Iya. Oh, jadi di pondok pesantren, terus lulus dari pondok kuliah gitu ya? Gitu. Sebenarnya waktu itu sama orang tua disuruh untuk kuliah tuh yang jurusan keagamaan juga. Tapi saya kayak ingin mencoba hal baru gitu. Oh, iya. Ingin mencoba hal baru, saya pengen di kesehatan gitu. Kayak kan juga kesehatan ada kaitannya nanti dengan agama. Jadi kayak ya pingin mencoba hal yang baru gitu. Soalnya dari TK sampai SMA saya di dalam pesantren gitu. Iya, nggak mengenal dunia luar gitu. Dunia luar gitu ya, Kak. Oke, jadi kan ini Kak Firna di jurusan farmasi ya? Iya, di tiga Walaupun farmasi. di kesehatan tetapi tetap agamanya juga jalan karena Iya, ikut jadi kayak UKM harus FKI berimbangan itu gitu. ya. Oh, jadi gitu ya ceritanya, teman-teman. Jadi Kak Firna ini udah dari TK dia mondok. Mondok, Kak, dari Iya, TK ya dari ampun, udah kecil kecil gitu. Dulu mondoknya mana sih kalau boleh tahu, Kak? Kalau saya dulu pindah sih dari waktu TK sampai SMP. Oh, pindah-pindah. TK sampai SMP sama saya di Nganjuk, daerah Tanjung Anom. Iya. Itu pondoknya pondok kecil gitu. Itu waktu TK? Ya, terus waktu SMA saya pindah. Ya masih Tanjung Anom, cuma dia pondoknya lebih besar gitu. Sama kayak satu yayasan atau gimana? Oh, itu? beda. Oh, beda.
yang pondok SMA ini lebih besar, lebih ketat gitu. Saya kayak pengen merasakan sesuatu yang lebih menantang gitu. Iya, kalau di pondok kan pasti dikelompokkan sendiri, perempuan sendiri Iya, gitu kan. Itu pondoknya kayak khusus perempuan gitu. Itu satu wilayah hanya perempuan. Jadi kalau pondok putranya itu jauh dari wilayah pondok putri gitu. Jadi kita nggak bisa iya. kayak saling ketemu atau gimana, nggak bisa. Nggak bisa dong. Nggak bisa. Emang mau ketemu siapa nih Kak? Pasti kan kalau kayak anak pondok itu kalau ada yang sama putra gitu ya, kadang kan apa gimana Kak? Nggak bisa diterakan. Kayak takut atau gimana? Lebih kayak ya takut, Dredeg malu gitu sih, soalnya Malu. nggak biasa ketemu. Nggak biasa ketemu cowok. Nggak biasa ketemu cowok. Terus kalau tiba-tiba ketemu banyak sekumpulan santri putra gitu, kayak rasanya malu. Iya. Harus jalan atau kembali, kayak bingung gitu. Soalnya nggak pernah ketemu Kaku sama gitu cowok. rasanya. Jadi Kak Firna sendiri kan dari jurusan D3 Farmasi nih. Kan dulu awalnya pengennya di kayak keagamaan gitu, disuruh Iya. di keagamaan. Kayak mungkin di pendidikan agama atau apa gitu ya Kak. Iya. Nah, tapi sekarang kan di farmasi. Itu alasannya kenapa kok pilih farmasi dari sekian banyak jurusan kesehatan gitu? Saya ingin masuk farmasi itu awal mulanya dari kejadian yang saya alami sendiri gitu. Jadi saya dulu sering banget sakit sampai harus kayak berkali-kali kontrol gitu kan, terus sering nebus obat di instalasi farmasi gitu. Oh gitu. Kayak dari hati saya tergerak. Jadi kayak pengen. Iya, saya tuh pengen jadi bagian dari kesehatan gitu. Iya. Dan karena emang kebetulan saya tuh orangnya takut darah, kayak yang lihat darah tuh kayak gimana gitu kan. Takut. Terus saya apa ya, jurusan kesehatan yang kiranya tuh minim gitu, kayak Minim, gitu-gitu. kayak nggak Saya juga takut ambil darah suntik gitu. gitu loh Kak. Jadi kalau prodi-prodi kayak kebidanan, keperawatan kan Iya, itu pasti. ya itu aduh, prodi yang sekiranya minim banget megang suntik itu apa ya. Terus saya searching, kayaknya saya lebih tertarik ke farmasi nih gitu. Jadi saya milih farmasi untuk yang D3-nya. Kalau emang farmasi sendiri itu apa, ngeracik obat atau gimana tuh Kak? Ya kayak gitu sih kurang lebih. Kalau D3 ya kita lebih fokus ke ngeracik obat ya, karena kalau D3 kan nanti kita langsung terjun gitu. Terjun ke dunia kerja ya? Ya jadi kita lebih banyak praktikum gitu, ngeracik obat, Ngeracik cara-cara obat, gitu-gitu bikin sih. obat gitu-gitu. Iya, Oh, keren. Jadi beda ya sama yang S1 farmasi itu. beda. Ya sama tapi ada bedanya. Kalau S1 lebih ke Lebih banyak teori-teorinya juga. gitu. teorinya. Iya. Jadi kalau emang vokasi itu lebih banyak praktikumnya ya Iya, soalnya betul. untuk nanti terjun di dunia kerja gitu. Iya, benar sekali. Oke, jadi teman-teman yang mau daftar UKM FKI bisa banget ya Kak. Mungkin ada Instagramnya? Ada. Apa namanya? Namanya FKI IKBW. FKI IKBW, bisa di follow Instagramnya. Dan kalau untuk informasi-informasi di situ udah ada ya Kak? Udah Atau ada. mungkin bisa Eh, ke DM ke iya, kakaknya, DM apa ke- IG-nya? IG saya Firna Ulfia _ Firna Ulfia _ bisa di follow ya teman-teman. Jadi untuk informasi lebih lengkapnya nanti bisa tanya ke kakaknya, atau mungkin kalau biasanya malu DM IG-nya UKM biasanya Kak. Iya, biasanya kayak gitu. Kayak- Kalau biasanya kalau nggak IG saya sendiri, biasanya ada yang DM IG saya sendiri, ada yang DM IG UKM, atau biasanya mereka minta nomor gitu dari Iya, temennya, langsung minta langsung WA saya gitu. Nanti gimana pendaftarannya kayak gitu. Tapi ini untuk pendaftaran dibuka terus sampai akhir periode. Jadi untuk teman-teman yang mau daftar silahkan. Sekarang juga boleh. Boleh banget. Nah, kita tadi udah bicara banyak banget mengenai UKM FKI. Semoga perbincangan kita tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan terima kasih untuk Kak Firna udah berkenan datang di podcast Bakta, yang udah berbagi informasi mengenai UKM FKI. Dan teman-teman jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe YouTube IIK Bakti Wiyata. Terima kasih.